sudah tahu rusak belum kita perbaiki, kita sudah tahu customernya kecewa tapi kita... If you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, maka Anda sedang berencana untuk gagal. Perencanaan membuat rencana kerja sangatlah penting bagi sebuah bisnis. Bila Anda belum tahu cara membuat rencana kerja, maka video ini untuk Anda. Nah, sebelum saya membahas hal-hal teknis mengenai cara membuat rencana kerja, saya akan menceritakan dulu sebuah cerita. Ya, dari mana Anda tahu sebuah rencana kerja adalah rencana kerja yang baik? Ya, rencana kerja yang baik adalah saat dieksekusi jalannya lancar. Ya, sebagai contoh dulu saya masih ingat saat Bapak Tito Karnavian saat itu menjabat sebagai Kapolda DKI, diminta oleh gubernur saat itu untuk menutup ya Kalijodo. Ya, sekedar informasi bagi yang tidak tahu, Kalijodo saat itu adalah pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Nah, Pak Tito Karnavian membuat rencana dan waktu itu heboh, beritanya heboh bahwa akan terjadi kerusuhan. Tapi hebatnya beliau, dia bisa membuat rencana kerja yang sangat mulus dan pada saat hari eksekusinya, dalam 2 hari, Kalijodo rata. Ya, ditutup dan sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau. Sebelum kita membahas mengenai teknis cara pembuatan rencana kerja, kita perlu memahami dulu beberapa prinsip. Nah, prinsip pertama yang perlu Anda pahami adalah mengenai hukum sebab akibat. Jadi di alam semesta ini ada banyak hukum. Namun semua hukum ini tunduk pada satu hukum yang terutama ini, yaitu hukum sebab akibat. Jadi bunyi hukum ini secara sederhananya adalah kalau ada aksi maka ada reaksi. Ya, jadi ada setiap aksi mempunyai sebuah konsekuensi alamiahnya yang kita sebut dengan reaksi. Kenapa kita perlu memahami aksi reaksi ini? Karena Anda perlu mempunyai sebuah logika ataupun akal sehat untuk memahami apakah rencana kerja Anda akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Sebagai contoh, kalau Anda mempunyai target, misalkan penjualan 200 juta. Kalau Anda berpikir bahwa, oke, untuk mencapai 200 juta ini, maka saya harus melakukan misalkan iklan. Nah, jadi tujuan kita memahami hukum sebab akibat ini, Anda perlu menguji ya rencana kerja Anda dengan cara seperti ini. Kalau saya iklan, maka penjualan saya akan mencapai 200 juta. Ya, tergantung situasi Anda perlu mengecek apakah hubungan sebab akibat ini tepat atau masuk akal. Ya, cara kedua adalah kita bisa cek secara mundur. Kalau saya mau mendapatkan penjualan 200 juta, maka saya harus pasang iklan. Ya. Nah, kemampuan Anda untuk mengecek apakah dua hal ini merupakan tersambung dalam hukum sebab akibat ini menentukan apakah rencana kerja Anda akan sukses atau tidak. Prinsip kedua yang perlu Anda pahami saat membuat rencana kerja adalah mengetahui perbedaan antara rencana kerja dan hipotesa. Jadi plan, ya saya sebut rencana kerja dengan hipotesa. Tadi sebagai contoh, balik ke contoh yang tadi, Anda mengatakan kalau pasang iklan maka penjualan akan naik ke 200 juta. Ya, anggap menurut Anda secara akal sehat ini masuk akal. Pertanyaannya untuk yang prinsip keduanya adalah apakah Anda sudah pernah melakukan hal ini atau belum? Kalau jawabannya adalah tidak, berarti ini sebetulnya cuma hipotesa. Jadi saya definisikan hipotesa adalah sebuah teori, asumsi, atau ilmu yang belum pernah Anda praktekkan atau Anda buktikan. Ya. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah Anda sudah pernah lakukan ini atau belum? Kalau jawabannya adalah belum, berarti ini adalah hipotesa. Ya. Nah, kenapa kita perlu tahu rencana kerja Anda adalah rencana kerja beneran atau hipotesa? Karena banyak sekali rencana kerja yang berdiri di atas rencana kerja tersebut.
Kalau memang itu adalah hipotesa, maka ada kemungkinan besar bahwa rencana kerja Anda yang berdiri di atas hipotesa itu akan gagal. Karena apa? Saat hipotesa Anda tidak terbukti, maka semua rencana Anda akan hancur semua. Nah, jangan berkecil hati. Kalau memang jawaban Anda adalah rencana ini merupakan hipotesa, apa yang harus Anda lakukan? Gampang. Yang perlu Anda lakukan adalah melakukan percobaan. Anda uji ya dengan skala kecil. Ya, contoh, balik ke rencana Anda ini. Anda punya rencana mau pasang iklan untuk mendapatkan penjualan 200 juta. Ya. Kalau ini adalah hipotesa, maka yang perlu Anda lakukan adalah lakukan pasang iklan yang kecil-kecil dulu. Jangan pasang iklan yang nilainya misalkan puluhan atau bahkan ratusan juta punya gitu. Ya, Anda bisa pasang misalkan di Google Ads ataupun di FB yang mungkin satu hari budgetnya 50.000, 100.000 gitu ya. Nah, sehingga untuk melihat apakah hipotesa Anda ya mungkin goalnya tidak langsung tercapai 200 juta ini gitu. Tapi saat Anda pasang iklan dengan budget 100 juta, penjualan Anda naik nggak? Ya, kalau naik berarti hipotesa Anda betul. Anda bisa lanjut memperbesar rencana kerja Anda. Tapi kalau misalkan ternyata, contoh misalkan, setelah Anda pasang iklan, ya prospek naik. Tapi ternyata bagian admin sales Anda tidak sanggup mengikuti kenaikan ini sehingga otomatis delivery Anda banyak yang gagal alias di reject ataupun ditolak gitu, sehingga yang Anda inginkan untuk sales naik tidak terjadi. Ya, dengan kata lain hipotesa Anda tidak sepenuhnya terbukti. Ya, di sini Anda Anda akan mendapatkan bahwa ternyata iklan saja tidak cukup. Ya, di sini Anda bisa belajar untuk bikin hipotesa baru lagi bahwa oke, iklan pasang iklan dan mempersiapkan bagian delivery supaya salesnya bisa naik. Di sini Anda akan terbentuk sebuah hipotesa baru yang Anda uji. Kalau memang sudah terbukti, maka ini akan menjadi kandidat rencana kerja Anda. Bagian ketiga yang perlu Anda pahami saat membuat rencana kerja adalah cara menyusun prioritas. Ya. Nah, konsep ini sudah lama saya pelajari. Pertama kali saya pelajari itu di bukunya Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Ya, di situ dia menggunakan konsep Cartesian, sumbu Cartesian, ada sumbu X dan sumbu Y. Namun setelah itu saya mencoba belajar dari seorang yang namanya Anthony Robbins. Dia mempunyai sebuah konsep yang namanya time target, dan saya lebih suka yang ini karena lebih applicable. Ya, nah, saya akan membagikan kepada Anda konsep time targetnya seperti apa. Dia bentuknya seperti sebuah dart lempar anak panah gitu ya. Jadi seperti sebuah sasaran. Dia membagi menjadi 4 zona. Nah, saya akan mulai dulu dengan zona yang paling luar. Ya, dia menamakan zona paling luar ini adalah tidak penting, tidak genting. Atau bahasa Inggrisnya adalah not important, not urgent. Ya, Anthony Robbins menamakan zona ini adalah namanya escape atau pelarian. Alias Anda melarikan diri dari aktivitas sehari-hari Anda, mungkin karena Anda sibuk, stres gitu ya. Anda butuh sebuah relax sebentar gitu ya. Ini namanya pelarian. Nah, sebelum saya lanjut dulu, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu memahami time target ini, target waktu. Karena ada hukum yang namanya Pareto, alias 80-20. Ya, hukum ini berbunyi seperti ini, kurang lebih. 80% waktu Anda akan menghasilkan 20% hasil, dan 20% aktivitas Anda akan menghasilkan 80%. Ya, kalau Anda tidak menguasai, tidak memahami soal time target ini, maka Anda akan terjebak di aktivitas yang 80% yang hanya berkontribusi 20% pada hasil Anda. Ya. Nah, kita lanjutkan. Layer kedua dari luar adalah yang dinamakan tidak penting
saya singkat ya. Tapi genting. Ya, ini dinamakan dengan ilusi. Tipuan. Kenapa dinamakan ilusi? Karena Anda kelihatannya sibuk, ya, sibuk bekerja, tapi karena apa yang Anda lakukan adalah tidak penting, maka hasilnya jadi sia-sia. Ya, ini ibaratnya kalau Anda naik kuda, satunya naik kuda-kudaan, sama satunya beneran naik kuda. Ya, naik kuda-kudaan terlihat Anda bergoyang terus nih, goyang terus, tapi nggak kemana-mana. Ya, dibandingkan dengan Anda naik kuda beneran ada progres gitu. Nah, kalau Anda, pertanyaannya adalah dari mana Anda tahu sesuatu itu penting atau tidak penting? Ya, gampang Anda tes. Ya, cara tesnya begini. Anda kerjakan satu hal yang Anda pertanyakan ini penting atau tidak penting, Anda kerjakan terus gitu. Kira-kira hasilnya sesuai yang Anda inginkan atau tidak? Kalau hasilnya jawabannya adalah tidak, maka kemungkinan besar itu adalah tidak penting. Contoh, misalkan kita mundur sedikit ke sini gitu ya. Ini kan sama-sama tidak penting gitu. Misalkan yang pelarian ini contohnya adalah kita lagi stres, kita browsing YouTube. Saya kalau lagi stres suka browsing YouTube. Nggak nonton, cuman browsing aja, ngeliat scroll gitu kan. Nah, kalau kita bilang, oh ini penting dong, saya lagi stres nih, saya butuh sedikit refreshing gitu kan. Coba Anda lakukan terus. Saya pernah tuh scroll YouTube sampai mentok habis gitu kan. Hasilnya apa? Nggak ada apa-apa. Ya, jadi itu bukti bahwa aktivitas itu, scrolling YouTube, tidak penting. Ya, nah sama. Jadi kalau ini bedanya adalah ini kelihatannya ada urgency, ada sesuatu waktu yang mendesak. Misalkan telepon masuk, pas diangkat ternyata orang menawarkan KTA. Ya, nah itu contoh-contoh sesuatu ya ternyata ini kesannya genting, ternyata nggak penting. Ya, atau dalam bisnis misalkan ada rapat, tapi rapatnya tidak direncanakan dengan baik, membahas sesuatu hal yang sebetulnya bisa dibahas lewat email ataupun WhatsApp gitu ya. Jadi udah buang-buang waktu di rapat tersebut, ternyata hasilnya tidak signifikan. Itu namanya ilusi. Ya, kesannya Anda sibuk rapat, tapi hasilnya nggak ada. Ya, nah kita masuk ke zona kedua dari dalam yang namanya penting dan juga genting. Ya, kita namakan ini adalah tuntutan. Demand, tuntutan, ya. Disinilah dimana Anda memadam kebakaran. Api sudah membara, Anda harus seperti pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Disinilah dimana hormon stres Anda atau kortisol Anda akan naik, ya. Nah, kenapa Anda harus memadamkan api ini? Karena ini penting dan sudah genting, sudah gawat nih. Ya, apa yang contoh-contoh aktivitas yang di sini? Contoh, sakit. Kalau udah sakit, Anda harus ke dokter. Ya, customer komplain. Customer kalau sudah komplain, Anda harus tangani itu. Kalau enggak bisa fatal. Ya, karyawan resign. Ya, contohnya, kalau sudah resign terus gimana? Ya buru-buru. Kalau enggak, aktivitas operasional perusahaan Anda tidak bisa jalan gitu. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal tuntutan, kita bahas dulu zona paling dalam nih. Ini ada apa? Tersisanya adalah yang penting. Saya singkat ya, tidak genting. Ya, ini yang Anthony Robbins sebut sebagai zona inti. Ya, planning atau membuat rencana kerja adalah pekerjaan yang di zona inti. Ya, penting, sesuatu yang penting, tapi belum urgent, belum darurat, belum mendesak, belum genting. Ya, kalau Anda planning untuk sesuatu yang sudah langsung kebakaran, itu namanya Anda sedang bekerja di zona di sini. Ya, nah, tapi kalau Anda
mulai proaktif jauh-jauh hari sebelum customer komplain, sebelum Anda sakit, sebelum karyawannya resign, Anda sudah buat rencana dulu ini antisipasinya seperti apa, maka Anda masih bermain di zona inti ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda tidak bekerja di zona inti, apa yang terjadi? Ini kabar buruknya. Tadinya penting tidak genting, seiring dengan perjalanan waktu, dia akan berubah menjadi penting. Pentingnya nggak berubah, penting dan genting. Kenapa kita sakit? Karena saat kita masih sehat, kita nggak olahraga, kita nggak makan sehat. Kenapa karyawan resign? Karena saat dia belum pengen mau resign, kondisi pekerjaannya tidak kita perbaiki, kondisi kantornya tidak diperbaiki, karyawannya stres, kita cuek saja gitu ya. Kenapa customer komplain? Karena saat misalkan produknya sudah tahu rusak belum kita perbaiki, kita sudah tahu customernya kecewa tapi kita tidak tangani segera dan sebagainya ya. Nah, jadi dengan kita memahami time target ini dan kita bisa tahu nih kapan mana yang berada di zona inti dan kita tangani terlebih dahulu, maka di zona genting ini tidak akan muncul. Ya, pertanyaannya adalah kalau Anda sedang banyak yang kebakaran, terus apa yang harus Anda lakukan? Nggak ada cara, Anda harus padamin ini, dan sambil Anda padamin ini, Anda harus alokasikan waktu untuk berpikir di sini. Pikirkan apa yang bisa Anda kerjakan yang masih belum genting nih, yang penting tapi tidak genting. Anda beresin dulu supaya dia tidak pindah ke zona ini terus gitu. Konsep keempat yang ingin saya bagikan adalah mengenai konsep yang saya namakan helikopter. Ya, jadi helikopter ini pada saat Anda terbang di, kita sebut saja 10.000 kaki, maka Anda akan melihat luas, ya, cakrawala kelihatan gitu ya. Namun Anda tidak kelihatan detail. Lalu kalau helikopter ini kita turunkan ke misalkan 5.000 kaki, ya, maka luas pandang Anda akan menyempit, ya, masih luas gitu, tapi mulai menyempit dan detailnya mulai kelihatan. Dan kalau Anda bayangkan helikopter ini terus turun sampai mendarat ke tanah, maka Anda sudah kehilangan luas pandang Anda, ya, tapi detail-detail tekstur tanah, ada apa saja di tanah itu Anda kelihatan semua. Nah, analogi ini penting karena saat Anda membuat rencana akan ketemu dilema apakah ini kita mau dapetin gambar besar atau rinci, ya, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, tapi Anda harus tahu kapan helikopter Anda harus naik melihat gambar besar supaya Anda tidak kehilangan arah, atau Anda harus turun, bahkan turun sampai ke bawah untuk ngomongin hal-hal detail perintil, ya. Nah, ciri-cirinya adalah dari mana Anda tahu Anda harus bermain di mana, ya. Anda lihat siapa pelaksana rencana kerja tersebut, ya. Pelaksana ini bisa Anda sendiri atau Anda delegasikan ke orang lain. Ya, kalau Anda delegasikan ke orang lain atau ke diri Anda sendiri, Anda perlu tahu nih seberapa berpengalaman atau kompeten orang tersebut untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalau orang tersebut sangat berpengalaman, sangat kompeten, maka Anda cukup untuk bermain di helikopter 10.000 kaki. Cuman kasih instruksi yang kerjakan ini, kerjakan itu, ya. Tapi kalau misalkan ternyata pelaksana itu orang baru, belum berpengalaman gitu kan, mungkin bisa jadi instruksi Anda harus di ketinggian 0 kaki. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa, kalau ini maka ini, ya, itu, seperti itu. Nah, jadi konsep helikopter ini akan kita pakai saat kita secara teknis membuat rencana kerja ini. Baik. Tadi kita sudah bahas semua cara atau pola pikir apa yang perlu kita pahami, prinsip-prinsip apa yang perlu kita pahami agar proses pembuatan rencana kerja ini bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, saya akan jelaskan proses pembuatan rencana kerja ini. Namun yang perlu saya ingatkan adalah bukan alat yang dipakai yang penting, tapi proses berpikirnya. Jadi nanti saya akan
menggunakan flip chart ini sebagai alatnya, tapi ini hanyalah sebagai contoh. Anda bisa pakai pena dan pensil, pakai spreadsheet, pakai software khusus buat perencanaan pun juga nggak masalah. Yang penting cara berpikirnya sudah tepat gitu. Nah, jadi pertama kali yang harus Anda lakukan adalah Anda berpikir di atas kertas, ya. Nah, langkah pertama adalah Anda tulis semua, ya. Saya sebut dengan langkah pertama ini tuliskan, atau istilah Anthony Robbins adalah capture. Anda tumpahkan semua isi kepala Anda di atas kertas, ya, dan Anda tulis dalam bentuk mendatar ke bawah. Ya, kenapa penting sekali? Karena Anda akan pakai kepala Anda atau otak Anda untuk berpikir, bukan untuk mengingat, ya. Keuntungan kedua adalah kalau Anda tulis, maka rencana kerja Anda bisa Anda pikirkan dengan lebih seksama. Anda bisa lihat, Anda pikirkan, ya. Keuntungan ketiga adalah rencana kerja Anda yang tertulis ini bisa Anda bagikan ke orang lain. Ya, ada banyak orang lain yang bisa membantu Anda untuk melaksanakan rencana kerja ini. Ya, tentu saja dengan Anda sudah menumpahkan semua ini, otak Anda sudah tidak perlu mengingat sehingga Anda lebih rileks, tidak stres. Ya, nah contoh misalkan Anda tumpahkan, misalkan Anda harus kayak tadi rencananya pasang iklan. Nah, yang Anda tulis di sini hanya yang singkat-singkat saja, tidak perlu detail. Ya, terus harus rekrut karyawan misalkan, kemudian meeting dengan si A dan sebagainya, ya. Anda list down semua daftarnya di sini gitu. Setelah Anda tanya ada lagi nggak? Kalau sudah jawabannya adalah tidak ada lagi, ya udah, langkah pertama sudah terlaksana. Nah, tahan godaan Anda untuk langsung mengerjakan. Ya, ingat yang tadi, ya, kalau Anda langsung kerjakan, maka sebetulnya Anda sedang terjebak untuk mengerjakan yang di zona tuntutan. Ya, Anda harus kerjakan ini memang, tapi luangkan waktu sebentar untuk berpikir lagi ke sini. Nah, langkah-langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke zona inti yang dimana penting tidak genting gitu. Nah, jadi langkah berikutnya adalah Anda membuat sebuah kolom, 3 kolom. Ya, kolom pertama yang paling kanan adalah bagaimana caranya, atau saya bahasa Inggrisnya how, caranya gimana. Ya, kolom kedua adalah apa hasilnya, kalau bahasa Inggrisnya what. Ya, kolom paling kiri adalah mengapa, atau bahasa Inggrisnya adalah why. What, why, how, ya, apa, bagaimana, mengapa. Nah, jadi kita mulai dulu dari langkah pertama. Capture kita yang pertama nih, iklan. Oke. Pertanyaan pertama adalah, ini adalah hasil atau aktivitas? Kalau jawabannya adalah hasil, maka Anda pindahkan ke kolom apa? Kalau jawabannya adalah aktivitas, maka Anda pindahkan ke bagaimana. Contoh misalkan, pasang iklan, ini hasil atau aktivitas? Jawabannya adalah aktivitas, maka kita pindahkan ke sini, pasang iklan. Nah, setelah Anda pindahkan, Anda coret. Setelah itu, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, maka kita tanya dulu nih, pertanyaan kedua. Tadi kan pertanyaan pertama, ini aktivitas atau hasil? Pertanyaan kedua, kalau ini adalah aktivitas, maka kita bertanya, hasilnya apa? Ya, pasang iklan, hasilnya apa? Kita mau yang tadi itu, sales 200 juta. Ya kan? Nah, sebelum lanjut ke capture yang lain, kita tanya dulu pertanyaan ketiga, mengapa sales 200 juta ini penting bagi Anda? Ya, ini pertanyaan penting, ya, untuk Anda bisa helikopternya naik dulu sebentar ke atas. Kita lihat dulu gambar besarnya, ya. Bisa jadi sales 200 juta ini untuk misalkan sekedar capai target. Kita tanya lagi, kenapa mau capai target?
karena mau profit sekian. Oke, kenapa mau profit sekian? Misalkan ya, karena saya pengen dividennya sekian. Kenapa pengen dividen sekian? Karena saya pengen beli rumah. Nah, inilah kita isi di sini, kita pengen beli rumah. Contoh, ini hanya contoh gitu ya. Kenapa kolom mengapa ini penting? Ya, karena ini adalah bensin Anda saat Anda mengeksekusi rencana kerja ini. Karena akan datang di mana saat mengerjakan ini Anda merasa malas. Ya, rasa malas menyerang Anda sehingga Anda tidak kerjakan. Nah, jadi ini untuk pengingat, Anda harus pasang iklan loh. Supaya apa? Supaya Anda bisa beli rumah. Ya, nah jadi ini adalah bensin Anda untuk saat Anda mengeksekusi rencana kerja ini. Nah, setelah proses ini selesai, kolom mengapanya sudah terisi, kolom apanya sudah terisi, kita lanjut. Kita cari nih, mata kita lihat ke sini. Ya, ke sales 200 juta ini kita cari di sini. Ada apa lagi, aktivitas apa lagi yang berhubungan dengan hasil ini. Contoh misalkan, meeting dengan A ini A ternyata si customer. Meeting A ini juga untuk naikin ini, berarti meeting dengan A. Coret. Ada lagi apa lagi? Coret gitu ya. Seterusnya. Kalau jawabannya adalah sudah tidak ada lagi, kita berikutnya. Oke. Cari lagi. Capture yang berikutnya. Rekrut. Balik lagi pertanyaan pertama. Ini hasil atau aktivitas? Kalau jawabannya adalah aktivitas, kita pindahkan ke sini. Oke, yang tadi ini udah selesai satu blok gitu kan. Rekrut karyawan, misalkan customer service, CS. Masih ingat pertanyaan kedua? Hasilnya apa? Ya, hasilnya supaya customer puas. Pertanyaan ketiga, mengapa kita mau customer puas? Ya, supaya customer beli lagi. Kenapa mau beli lagi? Supaya profit kita sekian. Kenapa bisa mau profit sekian? Karena supaya dividen sekian. Kenapa mau dividen sekian? Supaya mau beli rumah. Ya, bisa jadi motivasi Anda motivasi yang sama. Ya, kalau sama ya nggak perlu malu untuk mengatakan saya juga mau beli rumah. Saya rekrut CS ini supaya saya bisa beli rumah. Ya, tapi kalau misalkan ternyata bukan, ini supaya karyawan lebih loyal, supaya saya bisa kerja lebih tenang, ya, Anda tulis di sini kerja tenang dan sebagainya. Ya, ingat kolom Y adalah untuk motivasi. Nah, Anda kerjakan semua ini semua gitu kan. Anggap misalkan nanti Anda dapat 7 blok yang berbeda gitu. Di sini Anda sudah mulai dapat gambaran rencana kerja Anda, ya. Nah, langkah berikutnya adalah Anda perlu mata Anda lihat ke hasil. Lupakan dulu untuk sementara 2 kolom ini. Mata Anda fokus kepada hasil-hasil yang merupakan penting bagi Anda, ya. Nah, ini langkah berikutnya adalah Anda perlu prioritaskan, ya. Anda lihat nih, di antara semua ini mana yang paling penting? Misalkan Anda bilang, sales, Anda tulis angka 1. Customer puas, nomor 2, Anda tulis nomor 2, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah Anda kasih nomor, maka langkah berikutnya adalah Anda mulai delegasi. Ya, Anda tentukan siapa yang akan melakukan aktivitas ini. Saya pindah ke layar berikutnya. Ya. Tadi ada mengapa. Di sini ada apa. Di sini adalah bagaimana. Betul ya? Nah, Anda tambahkan namanya siapa atau who. Siapa yang akan kerjakan itu? Tadi kan ada aktivitasnya gitu kan? Ada aktivitasnya gitu ya. Siapa? Kalau Anda kerjakan sendiri, misalkan Anda tulis inisialnya, atau ini si Anu yang akan kerjakan, ini si ini kerjakan, dan sebagainya. Nah, setelah Anda delegasikan, Anda tentukan siapa yang akan mengeksekusi rencana kerja ini. Langkah berikutnya adalah kapan. Ya. Nah, balik lagi, tergantung rencana Anda. Anda lagi bermain di helikopter ketinggian apa? Kalau rencana kerja adalah rencana kerja tahunan, kapannya ini bisa jadi bulan.
Januari sampai Desember. Ya. Kalau rencana kerja Anda adalah kuartalan, bisa jadi ini adalah minggu 1, minggu 9 gitu ya. Kalau rencana kerja Anda adalah mingguan atau bahkan harian, bisa jadi ini adalah tanggal atau bahkan jam. Ya, tergantung level ketinggian helikopter Anda. Nah, sampai di sini panjang ya prosesnya. Tapi Anda perlu bersyukur bahwa ini Anda sudah selesai membuat sebuah rencana kerja. Ya. Nah, prosesnya di awal memang akan memakan waktu yang sangat panjang. Tapi balik lagi, ini adalah proses yang penting. Anda harus pelajari sampai Anda pakai terus, ini lama-lama akan mendarah daging. Cara proses berpikirnya sudah Anda kuasai, maka proses ini akan bisa dengan cepat Anda lalui. Ya, namun yang paling penting adalah ingat bahwa membuat rencana kerja ini menghindari Anda untuk terjebak di zona tuntutan yang bikin stres, gitu ya, atau ilusi. Ya, Anda kira Anda sibuk, Anda sudah bekerja keras, tapi ternyata Anda cuman membohongi diri Anda sendiri, mengerjakan sesuatu hal yang tidak penting. Atau bahkan yang paling buruk, Anda terjebak di refreshing terus, ataupun pelarian. Nah, selamat bagi Anda yang sudah berhasil membuat rencana kerja, ya. Hanya 20% orang di dunia ini yang mempunyai rencana kerja, baik itu dalam hidupnya ataupun dalam pekerjaannya, di bisnisnya, ya. Dan orang-orang inilah adalah orang-orang yang paling sukses. Nah, kalau Anda sudah punya rencana kerja, terus langkah selanjutnya seperti apa? Tinggal eksekusi. Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, hasilnya apa, mengapa Anda mau lakukan itu, siapa yang akan kerjakan itu, kapan dikerjakannya. Ya, Anda tinggal berikutnya adalah monitor. Kalau sudah selesai, centang. Oh, sudah selesai, centang gitu ya. Kalau tidak berhasil dikerjakan atau sudah tidak sesuai ataupun hasilnya tidak efektif, Anda lakukan modifikasi. Ya. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan template-nya, saya sudah sediakan di link di description template Google Sheet yang bisa Anda pakai. Ya, ingat sekali lagi, ini hanya alat bantu, ya. Tapi pola berpikir, cara berpikirnya seperti apa untuk membuat rencana kerjanya yang lebih penting. Tools hanya sekedar alat bantu. Anda bisa pakai alat bantu apapun, bahkan sesederhana pakai kertas dan pena, ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin belajar cara membuat rencana kerja sehingga bisa membantu baik di bisnis Anda, di pekerjaan Anda, ataupun di kehidupan Anda pribadi.